Baik, siap bismillah kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustadz Cahyadi Takaryawan, yang alhamdulillah Allah sudah bergabung bersama kita di media Zoom silaturahim dan acara tausiah pernikahan, ya, Kak Zafira dan Kak Syafiq. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Chandra dan Ibu Kirana, dan tentunya Kak Zafira, ya, keluarga besar semua yang alhamdulillah sudah turut hadir. Saya lihat di malam hari ini, ya, dari berbagai kota, ya, alhamdulillah. Yang saya hormati juga keluarga besar Bapak Edi Syukur dan Ibu Tresna Ningsih, dan tentunya Kak Syafiq. Apa kabar Kak Syafiq? Salam kenal, dengan saya Hidayat, alhamdulillah. Kenalannya kita jadi silaturahim. Juga handai tolan, kerabat, sahabat, teman-teman, para ustadz dan ustadzah, keluarga besar SMP Quran Asy-Syahid, juga siapapun yang menyimak dan menonton acara ini, baik langsung di media Zoom ataupun di YouTube channel Kak Zafira, ya, alhamdulillah. Al-Ustadz Cahyadi Takaryawan, juga Bapak Chandra dan Umi Kirana, ya, kami di Asy-Syahid biasa memanggil Abi dan Umi ini, ya. Jadi kalau Bapak sama Ibu malah agak canggung, ya. Mohon maaf para hadirin sekalian. Ya, Abi dan Umi Chandra dan Umi Kirana, juga keluarga besar Bapak Edi dan Ibu Tresna Ningsih, Kak Zafira dan Kak Syafiq, juga hadirin wal hadirat sekalian. Insya Allah malam hari ini kita akan mengikuti acara yang luar biasa, yaitu tausiah pernikahan, ya, yang insya Allah akan kita sama-sama simak dengan tema Wonderful Marriage, ya, pernikahan yang gemilang, ya, pernikahan yang indah dan luar biasa. Kalau dalam bahasa Arab, kata wonderful ini ismun jami', ya, kata yang menghimpun segala kebaikan, insya Allah. Baik, sebagai mukadimah, ya, tentunya agar acara kita lebih berkah, lebih meriah, dan lebih terasa ruh Quran, ya, terasa sokongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sama-sama simak, ya, terlebih dahulu, ya, untayan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan ditasmi'kan, akan dibacakan oleh Ustadz Solihin dari SMP Quran Asy-Syahid di Ciangsana, Bogor, Jawa Barat, ya. Kepada Ustadz Solihin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Shalihin Al-Hafiz yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran sebagai taujih Rabbani, ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal buat kita semua. Ya, insya Allah akan lebih memberikan keberkahan pada acara kita di malam hari ini.
Al-Ustadz Cahyadita Karyawan, keluarga besar Abi Chandra dan Umi Kirana, Kak Zafira, juga keluarga besar Bapak Ade Syukur, Ibu Trina Ningsih, dan Kak Syafiq, yang saya hormati, dan seluruh rekan, sahabat, teman-teman dimanapun berada, ya. Luar biasa, ini kehadiran yang sangat berkah, ada dari Jambi, ada dari Jakarta, Jawa Barat, Bandung, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan turut mengiringi keberkahan acara kita. Dan hadirin sekalian, ya, acara ini insya Allah kita ada pada 3 momentum yang luar biasa. Ya. Malam ini kita ada pada 3 momentum yang luar biasa. Pertama, kemarin kita sudah mengikuti acara Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kemudian momentum kedua, insya Allah kita akan menjelang tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Ya. 2 hari lagi insya Allah kita akan jelang. Dan momentum penting yang tidak kalah penting lainnya adalah momentum pernikahan Kak Zafira dan Kak Syafiq insya Allah. Mari kita sama-sama doakan, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Baik, acara berikutnya sambutan dari Abi Chandra. Namun sebelum itu, barangkali ada yang belum kenal nih Kak Zafira sama Kak Syafiq yang akan melangsungkan pernikahan pada hari Kamis nanti. Ya, saya akan sedikit memperkenalkan keduanya ini pada hadirin wal hadirat sekalian. Kak Zafira ini putri kedua ya Habib Umi ya. Nah, putri kedua dari Abi Chandra dan Umi Kirana yang sekarang sedang menuntut ilmu ya sebagai mahasiswi semester ke-6 di Osaka University di Jepang ya. Luar biasa nih sudah berani menikah ya, luar biasa nih sudah mahasiswi ya. Luar biasa nih sepertinya support dan spirit dari Abi Uminya nih pasti. Ya. Saya juga tadi sore ngintip-ngintip nih YouTube-nya Kak Zafira. Oh, luar biasa sudah mau 12.000 ya. Langsung saya subscribe. Nanti gantian Kak Zafira subscribe link YouTube saya ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang itu singkatnya. Nanti saya mau Q&A sama Kak Zafira sama Kak Syafiq nih. Berikutnya kita kenalan juga sama Kak Syafiq ya. Putra dari Bapak Edi Syukur dan Ibu Trisna Ningsih ya. Beliau tinggal di Jakarta ya, Pak Bapak. Alhamdulillah. Kak Syafiq ini sarjana teknik lulusan dari Universitas Brawijaya, Unibrau. Alhamdulillah sudah lulus dan alhamdulillah juga sudah diterima di program riset untuk S2 di Osaka University Jepang juga. Nah, ada apa nih sama-sama Osaka University Jepang nih? Nah, nanti kita akan gali. Kayaknya perlu satu sesi khusus nanti Q&A di waktu yang lain ya sama Kak Zafira, Kak Syafiq. Setelah resmi ya, jangan sekarang. Ya. Oke. Oke, sebelum sambutan sedikit mungkin saya sebagai MC bertanya nih ke Kak Zafira. Ini ngomong-ngomong kapan ta'arufnya nih Kak Zafira nih? Ketemu sama Kak Syafiq ini. Boleh sedikit lah aja kita kenalan atau silakan Kak. Assalamualaikum, suara Zati kedengeran nggak Ustadz? Nah, kedengeran jelas sekali, silakan. Oke. Jadi tadi pertanyaannya kapan ketemu ya? Kapan ta'aruf? Nah, kalau sebenarnya pertama ngobrol-ngobrolnya itu sekitar bulan April ya. Iya gitu, cuman waktu itu memang awal kenalan, gak tahu juga nih kalau ternyata dita'arufkan gitu sama Umi Tresna juga. Ternyata ngobrol-ngobrol ada maksud-maksud tertentu dan doa yang kencang dari Umi Kirana dan Umi Tresna. Terus alhamdulillah ternyata doanya diijabah sama Allah gitu. Alhamdulillah. Ya, luar biasa ternyata sudah by design juga nih sama Abi Uminya nih ternyata nih. Ya, tentunya kita sebagai orang tua ya
punya visi yang baik ya untuk mempertemukan anak-anak kita antara yang soleh dengan soleha insya Allah. Baik, sedikit lagi nih Kak Zafira, boleh tanya lagi ya? Boleh. Kok mau dijodohin sama Kak Syafiq atau Bang Syafiq manggilnya nih? Nah, ini Waduh. explore sedikit nih. Tentunya diiringi dengan istikharah juga ya gitu. Maksudnya memang waktu itu setelah kenalan terus tukeran CV, ternyata alhamdulillah visi misinya juga kedepannya cocok gitu, dan rasanya bisa saling mensupport untuk meraih mimpi-mimpi yang kita berdua punya gitu kan. Terus ngobrol dengan Umi, ngobrol dengan Abi, terus istikharah juga, ternyata kok semuanya lancar-lancar aja gitu. Sampai Kak Syafiq pun daftar ke Osaka University cuma dengan jarak yang waktu yang singkat, persiapannya pun keterima gitu. Nah itu kayaknya memang udah itulah ya, mudah-mudahan insya Allah yang namanya jodoh dibantu, mudah sama Allah. Ya di situ sih sebenarnya yang bikin akhirnya mengambil keputusan itu. Alhamdulillah ya. Jadi semuanya tentunya selain ikhtiar kita manusia, pasti sudah Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan keduanya bertemu insya Allah. Insya Allah. Kalau Kak Syafiq, nah sedikit satu aja kalau Kak Syafiq pertanyaannya, karena biasanya kalau laki-laki sedikit bicara banyak kerja. Ya. Kalau perempuan ya kodratnya memang banyak bicara. Oke, Kak Syafiq, sudah itminan nih, sudah tenang, sudah merasa yakin 100% dengan Kak Zafira atau gimana nih? Coba Kak Syafiq kesan atau apalah, pengen mengungkapkan apa? Silakan Kak. Sebenarnya mungkin sama kayak yang tadi disampaikan sama Zafira juga gitu ya. Memang alhamdulillah meskipun prosesnya, kalau suaranya masuk nggak ya? Ya. Oh ya. Suara mantap. Meskipun prosesnya mungkin bisa dibilang baru dari bulan April kayak gitu ya, dan juga cepat banget rasanya, tapi alhamdulillah rasanya dilancarkan terus dan dimudahkan terus, termasuk salah satunya kayaknya clue paling besarnya kemarin itu waktu diterima untuk masuk ke program penelitian juga di Osaka University, itu yang benar-benar jadi salah satu momen turning point yang rasanya memang udah dimudahkan banget kayak gitu. Dan juga diiringi dengan istikharah, harapannya tentunya bisa menjadi hal yang positif buat buat kami berdua dan juga bagi keluarga juga, dan tentunya nanti bisa terus mencapai cita-cita yang kami harapkan, keluarga juga harapkan, dan sampai jangan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Syafiq atas ungkapan, ya artinya sudah saling cocok, sudah saling itminan, dan Allah memudahkan semua prosesnya, dan keduanya luar biasa sudah istikharah, dan itu yang paling penting ya, karena kita upaya manusia ya segalanya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Kak Syafiq, Kak Zafira, Bapak Ibu sekalian, Umi, Abi, dan keluarga besar sekalian. Oke, itu sekedar intermezzo ya. Mohon maaf Ustaz Cahyadi ini sedikit melenceng dari acara. Ya, kita lanjutkan dulu dengan sambutan dari Abi Chandra sebagai perwakilan atas nama kedua orang tua mempelai, baik dari keluarga Abi Chandra atau keluarga Bapak Edi Syukur. Pada Abi, kami persilakan. Masih di mute. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwa faqad faza muttaqun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita bisa berkumpul-kumpul secara daring atau secara online dalam rangka untuk mendengarkan sama-sama tausiah pranikah penanda kami berdua, Zafira dan Syafiq, yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Cahyadi. Dan ini jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan, bahwa kami bersyukur bahwa memang anak-anak ini nanti akan bisa mendengarkan tausiah dari Ustadz, harapannya pada tanggal nanti 1 Muharram
persis tahun baru Islam, akan melaksanakan akad nikah, dan selanjutnya harapan kita dengan bekal dari Ustadz ini nanti dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Izinkan saya di sini mewakili keluarga besar Pak Edi Syukur dan Ibu Tresnaningsih juga untuk sekedar bertaaruf menjelaskan tentang kami berdua. Jadi saya dengan Pak Edi Syukur itu sebenarnya sudah teman sangat dekat sekali sejak kami berdua berada di Jepang gitu ya, dari sejak zaman kuliah sama-sama tinggal lama di Jepang lebih dari 10 tahun, dan anak-anak kami berdua pun juga lahirnya di Jepang seperti itu. Jadi bukan merupakan seperti bukan orang lain. Jadi kita memang sudah seperti abang adik gitu ya. Jadi antara Umi dengan Uminya ini memang kalau sudah bertemu biasa sering menjodoh-jodohkan gitu ya. Ya pada prinsipnya sama sekali nggak ada hambatan bagi kami karena memang kami berdua tuh sudah saling kenal ya. Nah, kita berharap sekali bahwa mereka bisa benar-benar ketemu apa yang kita ingin cita-citakan berdua seperti itu. Alhamdulillah Allah memudahkan kami berdua, kemudian memudahkan juga anak-anak ini untuk bisa meyakini untuk bisa insya Allah nanti akan menjalankan akad nikah di tanggal 1 Muharram. Insya Allah itu nanti akan dilaksanakan. Kepada Bapak Ibu yang hadir di sini juga kami mohon maaf sekali, sebenarnya kita ingin mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bisa hadir di acara akad nikah ataupun di acara resepsi. Namun di dalam suasana pandemi COVID-19 yang masih belum kelihatan di mana puncaknya, dan kami pun juga berkonsultasi dengan KUA bagaimana baiknya dalam melaksanakan proses akad nikah yang benar-benar aman atau sesuai dengan protokol COVID-19. Disarankan yang memang sesuai dengan kaidahnya, mau tidak mau memang harus diikuti semua protokol tersebut. KUA-nya mengancam kalau sampai ini tidak diikuti maka kami semua akan pulang, Pak Chandra. Kami tidak akan menjalankan proses akad nikah. Jadi dibatasi hanya 20 orang maksimal seperti itu. Akhirnya ya apa boleh buat, yang penting proses akad secara syariat terpenuhi, yang memang hanya bisa dihadiri oleh kami berdua keluarga besar, kemudian para saksi, petugas KUA, dan juru foto. Sementara yang keluarga yang ada di Surabaya, Jakarta, dan Medan pun juga tidak bisa untuk bisa hadir. Dan insya Allah nanti acara di hari Kamis pun akan kami siarkan secara online seperti saat ini, melalui Zoom. Harapannya tentu kami berdua keluarga besar mohon didoakan ananda kami berdua ini supaya nanti selama akan menempuh proses akad nikah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika nanti sudah terjadi akad, dimudahkan juga untuk menjalani rumah tangga yang benar-benar yang mereka cita-citakan, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kalau diberikan keturunan, tentu mohon didoakan agar keturunan dari mereka berdua adalah keturunan yang solih-solihah, para pejuang yang benar-benar memperhatikan umat manusia juga dimanapun mereka berada. Mungkin itu saja Ustadz Cahyadi perkenalan dari kami. Mohon tausiahnya nanti, mudah-mudahan apa yang nanti Ustadz sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua yang mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Chandra yang telah memberikan kata sambutan atas nama kedua keluarga besar, baik keluarga besar Abi Chandra, Umi Kirana, Kak Zafira, juga keluarga besar Bapak Edi Syukur dan Ibu Tresnaningsih, serta Kak Syafiq. Ya, ternyata sudah mengenal jauh lebih lama ya di Jepang. Tadi saya mau mengawali dengan bahasa Jepang sebenarnya Pak. Kita searching ya, konnichiwa, ogen tapi susah nih. Karena kalau Kak Zafira di YouTube-nya banyak review tentang belajar di Jepang. Kalau saya di YouTube-nya banyak review tentang belajar di Empang. Ya, beda-beda dikit lah. Ya, jadi nanti saya belajar juga ke Kak Zafira nih. Baik, langsung saja Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, kita akan simak tausiah pernikahan dengan tema Wonderful Marriage ya dari
Ustadz Cahyadi Takaryawan. Ya, beliau ini insya Allah sangat masyhur ya di dunia parenting. Saya pernah hadir juga di acara beliau langsung ketika mengisi di Cilodong Depok ya, Ustadz. Ya. Beliau hadir dengan istri beliau Umi Ida ya. Dan saya waktu dapat door prize, alhamdulillah karena bertanya. Kali dapat door prize lagi ini nanti. Baik, ini bekal buat terutama buat yang akan menikah ya, Kak Zafira dan Kak Syafiq. Silahkan disimak, boleh dicatat yang mudah-mudahan menjadi penguat ya buat niat pernikahan, karena ini mitsaqun ghalidh, niat yang sangat besar, suatu hal yang sangat besar yang akan berkelanjutan sampai akhir hayat insya Allah. Bagi kita juga yang sudah menikah 2-3 tahun, 20-30 tahun, ini jadi refresh, penyegar kembali ya. Mudah-mudahan setelah mendapatkan tausiah ini kembali seperti pengantin baru ya. Baik, tanpa berpanjang kalam, saya tidak akan bacakan biodata beliau. Silahkan searching aja di YouTube Ustadz Cahyadi Takaryawan, akan muncul tausiah-tausiah beliau. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Abi Chandra dan Umi Kirana yang saya hormati, nggak tahu dulu gimana nyari pasangannya kok bisa Chandra Kirana gitu ya. Abi Edi Syukur dan Umi Tersaningsih yang saya hormati, Kak Syafiq dan Kak Zafira yang sebentar lagi insya Allah mudah-mudahan dilancarkan dan diberkahi oleh Allah SWT. Tanggal 1 Muharram nanti akan melaksanakan akad nikah. Berbahagia sekali saya mendapat kehormatan untuk bertemu dalam forum Zoom kesempatan kali ini ya. Sebelum nanti mudah-mudahan pada kesempatan yang lain saya bisa kembali ke Osaka dan ketemu kalian semuanya di sana. Amin, amin ya Allah. Harusnya tahun ini kami ke Jepang ya. Sudah terencana tahun ini banyak banget agenda yang tercancel akibat Corona. Kami sudah ada tiketnya, sudah tinggal berangkat. Sudah persiapan, sudah packing. Ternyata di sana lockdown sehingga kami tidak jadi berangkat ke sana. Berbahagia sekali saya pada kesempatan malam hari ini mendapatkan kehormatan untuk terutama memberikan tausiah kepada Kak Syafiq dan Kak Zafira. Sesuatu yang satu sisi ini merupakan perbekalan, tapi sisi yang lainnya sekaligus ini merupakan bagian dari penguatan kepada kita semuanya yang sudah berumah tangga. Bagi Kak Syafiq dan Kak Zafira, saya nanti akan menyampaikan 10 poin yang sudah saya tulis di PowerPoint ya. Mudah-mudahan sudah sampai juga ke Kak Syafiq dan Kak Zafira, 10 poin itu yang nanti akan menjadi pembahasan dan pesan-pesan saya, sehingga selain yang saya sampaikan secara lisan, juga sudah ada yang tertulis melalui PowerPoint. Baik, terutama saya akan fokus kepada Kak Syafiq dan Kak Zafira. Di dalam kita hidup berumah tangga itu, yang paling penting bagi kita semuanya adalah memperhatikan nomor 1 yang namanya fondasi. Karena segala sesuatu akan bergantung kepada fondasinya. Maka ini poin pertama yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, merancang fondasi. Allah SWT menyatakan pada kita semuanya tentang fondasi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan
khairun amman assasa bunyanahu ala syafa zurufin har fanharo bihi fi nari jahannam. Surat At-Taubah ayat 109. Di dalam ayat ini Allah SWT menggunakan kalimat pertanyaan. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan. Apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas landasan takwa kepada Allah dan keridhaannya, khairun, apakah mereka itu lebih baik? Amman assasa bunyanahu, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya ala syafa jurufin har, pada tepian jurang yang mau runtuh. Kalau kita baca kelanjutan ayatnya sampai akhir, kita tidak menemukan jawabannya. Ayatnya pertanyaan tapi tidak dijawab oleh Allah SWT. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Indonesia ini namanya pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena sudah jelas jawabannya. Orang-orang yang berakal mesti bisa menjawab pertanyaannya. Apakah orang-orang yang mendirikan bangunan di atas landasan takwa kepada Allah dan keridhaannya, mereka itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya pada tepian jurang yang mau runtuh? Itu Allah nggak usah jawab, tapi kita semua orang berakal pasti bisa menjawab. Bangunan yang paling kokoh adalah bangunan yang ditegakkan di atas landasan takwa kepada Allah dan keridhaannya. Inilah fondasi. Yang saya katakan sebagai fondasi adalah bagaimana kehidupan berumah tangga yang diawali dengan pernikahan, akad nikah pada tanggal 1 Muharram yang dengan jelas oleh Nabi SAW dikatakan sebagai syahrullah, bulannya Allah. Jadi kalau kita melihat Ramadan, itu Nabi SAW mengatakan syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Tapi ketika Nabi SAW menyebut Muharram, Nabi tegas-tegas mengatakan syahrullah, bulannya Allah. Tanggal 1 lagi, ya, tanggal pertama di mana memasuki bulannya Allah. Maka begitu mengawali pernikahan, itu sudah dengan fondasi yang benar, fondasi yang kuat. Keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT, itulah fondasinya. Memang ayat ini, kalau dilihat dari segi asbabun nuzulnya, ayat ini terkait dengan peristiwa Masjid Diror. Sebuah masjid yang didirikan untuk menimbulkan tafriqoh, perpecahan di kalangan umat Islam. Dan oleh karena itu masjid ini akan dihancurkan. Tetapi menariknya adalah Allah SWT tidak menggunakan kata masjid ketika menjelaskan ayat ini. Allah tidak menggunakan pernyataan afaman assasa masjidahu, masajidahu. Apakah orang-orang yang mendirikan masjid-masjid yang tidak menggunakan kata masajid. Tetapi Allah SWT menggunakan kata bunyan. Bunyan itu bangunan. Makanya dalam kitab Zubdatu Tafsir min Fathil Qadir dijelaskan di sana oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar bahwa segala hal yang hendak kita bangun itu harus memperhatikan aspek yang sangat utama, yaitu fondasi. Siapapun orang, kata Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab tafsirnya itu, siapapun orang yang ingin melihat kokohnya bangunan, hendaknya mereka mengawali dari kokohnya fondasi dan struktur bangunan itu. Kalian nanti di Jepang ini, Kak Zafira yang sudah lama di Jepang, bahkan ternyata kalian berdua lahir di Jepang ya. Jadi kalian sudah akrab dengan suasana Jepang. Abi Chandra, Abi Edi yang juga lama di Jepang, tahu persis bahwa kondisi Jepang itu ada banyak miripnya dengan Indonesia secara geografis. Kenapa? Negara dengan banyak bencana. Apa-apa yang ada di Indonesia itu mirip aja dengan Jepang. Yang namanya gempa, yang namanya tsunami gitu ya. Cuma bedanya karena Jepang itu negara yang lebih maju dibandingkan dengan Indonesia, maka Jepang itu ketika mereka membangun bangunan itu sudah direncanakan supaya tahan gempa dan tahan tsunami. Jadi bangunan-bangunan Jepang itu karena mereka tahu di sini itu rawan gempa dan berpeluang terjadi tsunami, maka mereka mendirikan bangunannya itu sudah dengan struktur dan fondasi yang tahan gempa dan tahan tsunami. Nah, kita di Indonesia, meskipun dari dulu kita sadar persis bahwa di Indonesia itu negeri yang rawan bencana,
Tapi banyak masyarakat yang tidak mendirikan bangunannya dengan fondasi yang tahan gempa dan tahan tsunami. Sehingga begitu tsunami Aceh dan gempa Jogja, sekian banyak yang hancur karena memang dilihat dari segi fondasi dan strukturnya sama sekali tidak kokoh, yang tidak pernah dipersiapkan untuk menghadapi gempa. Demikian pula dalam kehidupan berumah tangga. Semakin kokoh fondasi kita, semakin kokoh hal yang kita buat sebagai fondasi landasan dalam hidup berumah tangga itu, maka akan tahan terhadap gempa, tahan terhadap tsunami, tahan terhadap likuifaksi, tahan terhadap berbagai macam badai yang mesti akan muncul dalam kehidupan berumah tangga. Hidup berumah tangga itu banyak cobaan ya, Kak Syafiq, Kak Zafira. Karena kalau banyak cucian itu laundry ya. Jadi kalau banyak ujian itulah hidup berumah tangga. Ketika kemudian kita menjalani kehidupan berumah tangga itu, enggak hanya tentang bersenang-senang, tidak hanya tentang kegembiraan-kegembiraan, tetapi ada juga di dalamnya adalah badai, dan orang Indonesia sangat suka dengan sepenggal kalimat motivasi tetapi tidak utuh, namun disukainya. Badai pasti berlalu. Mereka tidak mau mendengarkan kalimat berikutnya karena nggak enak. Jadi yang mereka mau dengarkan hanya badai pasti berlalu. Seakan-akan setelah badai ini selesai semuanya, sudah enak semuanya gitu. Padahal kalimat berikutnya, badai pasti berlalu dan pasti datang badai lagi setelah itu. Kalau Bapak Ibu, ini agak beda kalau di Jepang dengan di Indonesia ya. Bapak Abi Chandra, Umi Kirana, Abi Edi Syukur, Umi Tresna, kalau dulu di Jepang mungkin tidak terlalu banyak kemacetan ya. Paling-paling Tokyo di beberapa titik tertentu atau beberapa kota yang lainnya lancar-lancar saja secara umum gitu. Tapi kalau kita di Indonesia hampir semuanya ya, macet itu sudah di mana-mana gitu, kemacetan-kemacetan itu. Ketika misalnya peristiwa mudik, kita jalan darat, driving dari misalnya ya Jakarta ke Surabaya misalnya gitu. Ketika menghadapi kemacetan, ruwet, macet gitu. Sampai kadang-kadang kalau di masa lalu yang belum ada jalan tol, sekarang alhamdulillah ya dengan segala kemacetannya, tapi sudah ada tol ini sudah sangat menolong, tol Jakarta yang nyambung sampai Surabaya itu. Dulu sebelum ada tol yang nyambung ini, di beberapa titik mesti terjadi kemacetan-kemacetan yang luar biasa. Di saat kemacetan itu, kita kemudian mengalami sebuah kondisi yang sangat tidak nyaman. Macet, nggak jelas sampai kapan, bahkan kemudian bertumpuk-tumpuk mobilnya itu dan polisi tidak bisa menguraikan. Setelah setengah jam kemudian, setelah 1 jam kemudian terurai. Lega, alhamdulillah selesai dari satu kemacetan. Padahal di depan ada kemacetan lagi. Nanti akan ketemu lagi kemacetan dan kemudian kita akan berada dalam situasi yang macet lagi gitu. Dan kemudian berhasil diurai lagi, lega, alhamdulillah. Padahal di depan ada kemacetan lagi. Begitulah, badai akan datang dan kita bisa mengurai badai itu, tapi akan datang lagi badai berikutnya. Sepanjang menyiapkan keluarga itu dengan fondasi yang kokoh, tidak masalah. Jadi kita tidak perlu takut dengan badai, kita tidak perlu takut dengan masalah, kita tidak perlu takut dengan gempa, kita tidak perlu takut dengan tsunami. Kenapa? Karena itu sesuatu pemberian dari Allah SWT. Kata seorang ulama, Aun bin Abdillah, di dalam kitab Hilyatul Aulia, dinyatakan Allah SWT, kata Aun bin Abdillah ini, memaksakan suatu musibah kepada kaum, sebagaimana orang tua memaksakan obat pada anaknya yang masih kecil yang sakit. Kenapa orang tua ini memaksakan memaksakan obat itu kepada anak yang sakit itu? Karena orang tua tahu bahwa hanya dengan obat ini maka dia akan sembuh. Jadi kadang-kadang hidup ini nggak bisa memilih. Kalau kalian kuliah, kalian bisa memilih mau memilih ke Jepang atau memilih ke Australia, itu pilihan. Dan karena di Osaka itu ada Mbak Zafira, maka Mas Syafiq memilih ke Osaka. Sebab di Australia tidak ada Mbak Zafira. Jadi pilihan itu pilihan ya, pilihan-pilihan gitu. Tapi ada hal-hal yang kita nggak bisa memilih, kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah sebutkan sebagai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau orang-orang di luar sana mengatakan, kalau memang babi itu haram, kenapa Allah menciptakan makhluknya, dia ciptakan sendiri, lalu dia bilang diharamkan sendiri oleh dia gitu.
Kenapa babi diharamkan padahal itu makhluknya Allah SWT? Allah ciptakan babi, lalu Allah haramkan sendiri. Ngapain harus diciptakan? Sama dengan musibah itu kan? Jadi Allah ciptakan berbagai macam hal itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semuanya ujian. Dalam menjalani kehidupan ini, apapun yang Allah berikan kepada kita itu hendaknya kita meresponnya dengan positif. Hidup berumah tangga ya. Kak Syafiq, Kak Zafira, hidup berumah tangga nanti menjumpai apapun kejadian dalam kehidupan berumah tangga itu ya, manis, pahit, getirnya, manis, pahitnya, seluruhnya ya, apapun, asam garamnya, apa semuanya itu, sikapi dengan positif. Bagaimana cara bersikap dengan positif itu? Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Yunus 53. Katakanlah, kul bifadlillah, dengan pemberian dari Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Fabidzalika, hendaknya dengan itu, falyafrahu, mereka berbahagia. Sampai pun bagaimana cara kita berbahagia, Allah sudah tunjukkan kepada kita. Jadi kalau sampai ada orang tidak berbahagia, itu karena tidak mau menggunakan caranya Allah SWT. Apa dikira kalau kemudian kita mendapatkan apa yang kita mau, lalu semuanya akan bahagia? Apakah bahagia itu karena kita mendapatkan sesuatu yang kita mau? Kata Pak Dahlan Iskan. Lah kalau semua doa kita tuh dikasih oleh Allah SWT, terus kapan kita belajar sabar? Kalau semua maunya kita itu diberi oleh Allah SWT, terus kapan kita akan belajar berikhtiar? Kadang-kadang kita nggak bisa milih. Ketika sudah menjalani kehidupan itu sendiri. Seperti kata Aun bin Abdillah tadi, kadang-kadang Allah itu memaksakan satu musibah untuk diberikan kepada kaumnya, umatnya. Karena Allah tahu bahwa dengan ini mereka nanti akan menjadi lebih baik, seperti orang tua yang anaknya masih kecil, belum bisa mau minum obat dengan kesadaran. Kalau sudah dewasa, nih obat, kamu sakit, obat diminum. Tapi anak kecil nggak bisa. Oleh karena orang tuanya tahu, kalau ini tidak diminumkan obat ini, itu akan berbahaya bagi anaknya, mengancam jiwanya, maka dipaksa oleh orang tuanya. Umi Kirana, Umi Tresna ini dulu waktu kalian masih kecil, mungkin pernah menghadapi masa di mana kalian sakit panas misalnya ya, masih bayi, masih kecil, panas, terus harus diminumi obat turun panas dan harus dipaksa karena masih kecil, kemudian meronta-ronta, dipaksa diminumkan obat itu. Kenapa dipaksa? Karena tahu bahwa dengan obat ini kalian menjadi baik. Nah seperti itu penggambaran para ulama. Kadang-kadang kita nggak dikasih kesempatan oleh Allah SWT untuk memilih. Kamu nggak milih. Allah tidak bilang, sebentar lagi dunia ini akan aku kasih pandemi. Siapa yang mau ikut daftar, yang enggak usah ikut gitu. Allah enggak kasih pilihan kayak begitu. Ngerti-ngerti dikirim aja. Makhluknya Allah bernama pandemi itu, bernama corona itu yang kita enggak pernah ngerti bentuknya kayak apa. Yang kalau digambar gambarnya kayak bakwan katanya itu ya. Itu kalau kita ngelihat kita enggak dikasih oleh Allah SWT pilihan. Siapa yang mau dapat pandemi ngacung, yang tidak ya udah nggak dapat, kan nggak kayak begitu tuh. Ngerti-ngerti kita dapat gitu aja. Allah tidak menyuruh kita memilih. Dalam kehidupan sehari-hari ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Itulah pentingnya kenapa kita bicara tentang fondasi. Andai kita boleh memilih, kita akan mengatakan rumahku ini aku milih tidak ada gempanya, nggak ada tsunami-nya, nggak ada likuifaksinya, tidak ada puting beliungnya, tidak ada badainya, tidak ada apapun bencana-bencananya gitu ya. Kalau boleh memilih. Tapi kan ada masa di mana kita nggak boleh memilih, nggak bisa memilih karena Allah paksakan itu kepada kita. Kalau kita tahu bahwa dalam menjalani kehidupan itu kita nanti akan bisa bertemu dengan berbagai macam hal, maka kokohkan fondasinya. Karena kita tinggal di Indonesia, tinggal di Jepang itu mirip bahwa banyak musibah-musibah yang mungkin terjadi di negara ini, makanya nggak jarang ya kita mendengar berita gempa di Jepang, gempa di Indonesia, tsunami Jepang, tsunami Indonesia. Nggak jarang kita mendengar berita itu karena memang mirip dalam konteks peluangnya ya, bukan mirip situasi kondisi, tapi mirip peluang terjadinya musibah itu mirip-mirip aja.
Tapi karena dibuat bangunan-bangunan yang kokoh, maka peluang mereka menghadapi berbagai gempa ini menjadi tidak membahayakan. Jadi tetap saja mereka bisa kokoh berdiri sebagai sebuah bangunan. Itulah keluarganya orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Keluarganya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Saya beritahu Mbak Zafira, Mas Syafiq ya, sebanyak apapun kalian belajar tentang ilmu berumah tangga, misalnya kalian sudah mengikuti seminar-seminar, kalian mengikuti daurah-daurah, pembekalan-pembekalan pranikah, ikut berbagai macam kegiatan, belajar, membaca buku, ada buku Wonderful Family, Wonderful Marriage, nggak tahu tulisan siapa itu ya, kalian baca buku-buku kayak begitu itu, terus kemudian sebanyak apapun kalian membaca, sebanyak apapun kalian ikut pelatihan, sebanyak apapun kalian ikut pembekalan, tetap saja akan banyak banget hal yang belum dipelajari. Begini, Mas Syafiq belajar di Jepang, S1, S2, S3, Mbak Zafira juga demikian, S1, S2, S3, terus kan menjadi doktor, terus setelah selesai doktoral, masih lanjut lagi dengan postdoc di Jepang itu ya, yang itu nggak ada lagi grade-nya kan, postdoc itu pokoknya nggak mau pulang ke Indonesia, karena kalau pulang nanti di Indonesia nggak tahu mau ngapain, jadi postdoc aja gitu, itu nggak mau pulang ke Indonesia. Pokoknya kalau ditanya biar ada alasannya apa, postdoc gitu ya sebetulnya pengen tinggal di Jepang aja. Nah, begitu kemudian sudah selesai postdoc, karena sudah nggak ada alasan lagi ya, mau ngapain gitu, nggak pulang ke Indonesia, postdoc, mau postdoc terus-menerus gitu, terus akhirnya pulang, terus kemudian bekerja pada bidang yang sesuai. Misalnya S1, S2, S3-nya linear di keilmuan itu. Terus kemudian setelah selesai belajar itu, kemudian berkarya. Dia bekerja, kalian bekerja di satu bidang yang sama persis dengan yang kalian pelajari. Coba bayangkan, berapa lama belajarnya? TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dengan pembelajaran S1, S2, S3 yang linear. Sama pembelajarannya itu, makin menukik, dan kemudian begitu bekerja, persis bekerjanya itu pada sesuai dengan yang kalian pelajari itu. Pertanyaan saya, apakah karena kalian sudah belajar banyak, sampai dengan S1, S2, S3, pada mata kuliah dan pada bidang-bidang yang spesifik, yang sekarang kalian bekerja di situ, apakah gara-gara kalian sudah panjang belajarnya, jauh belajarnya sampai ke Jepang, apakah setelah kalian bekerja itu, seluruh hal yang akan kalian hadapi di tempat bekerja itu adalah semua hal yang pernah kalian pelajari? Apakah dengan panjangnya waktu kalian belajar itu, menyebabkan semua hal yang nantinya akan kalian hadapi dalam dunia kerja itu, sudah pernah kalian pelajari semuanya? Enggak. Itu yang dikatakan oleh ulama kita. Al-wajibat aksar minal auqat. Kewajiban-kewajiban kita itu lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Sebanyak apapun Abi Chandra belajar, S3 nggak cukup, S4, S5, S6, seberapapun mau belajarnya kayak apapun gitu. Tetap saja ketika menghadapi kehidupan real itu, ada bagian-bagian yang belum pernah kita pelajari. Jadi kalian ketika nanti bekerja di satu instansi, satu bidang yang itu persis sama, bidangnya itu dengan yang kalian pelajari, tetap akan menghadapi sesuatu yang harus kalian hadapi padahal belum pernah dipelajari. Tetap bertemu dengan sesuatu yang harus kalian putuskan padahal belum pernah ada ilmunya. Dulu belum belajar ilmu ini, dulu belum belajar ilmu kayak begini nih, tapi harus dihadapi karena sudah bekerja. Mau nggak mau kan harus dihadapi kayak begitu tuh. Pasti akan ketemu kayak begitu tuh ya. Tidak ada orang yang gara-gara sudah belajar sampai jauh-jauh sampai S3 lalu semuanya yang dihadapi itu enggak begitu itu. Termasuk di dalam hidup berumah tangga. Sebanyak apapun belajar, sebanyak apapun mempersiapkan diri, tetap akan ketemu dengan hal-hal yang kemudian ternyata belum ada ilmunya. Pengantin baru disebut dengan romantic love. Kira-kira waktu kalian romantic love itu sekitar, kalau cepat itu setahun, tapi jangan cepat-cepat. Kalau normal itu 3 tahun. Kalau bisa lama itu 5 tahun. Jadi bagus kalau bisa 5 tahun ya. Kalau kurang setahun itu kecepatan. Ya, kalau bisa sampai dengan 3 tahun bagus. Kalau lebih sampai dengan 5 tahun itu lebih bagus lagi. Tapi tidak satupun pasangan pengantin di muka bumi ini yang bisa melewati seluruh fase kehidupan pernikahannya itu dalam suasana romantic love.
bulan madu nggak bisa selama-lamanya, itu nggak bisa ya. Namanya bulan madu itu bulan. Jadi oleh karena itu ada hitungannya berapa bulan gitu. Jadi makanya kalau misalnya kalian dalam ta'aruf setelah proses setuju ya menikah, alhamdulillah. Lalu misalnya Kak Syafiq karena semangatnya mau menikah mengatakan kepada Kak Zafira, nanti kita akan melewati rumah tangga kita dengan bulan madu selama-lamanya, gitu ya. Maka Kak Zafira harus menjawab dengan Allahu Akbar gitu. Kenapa? Karena itu adalah kalimat perjuangan. Karena tidak ada satupun pasangan di muka bumi ini yang bisa melewati seluruh rumah tangganya dalam suasana bulan madu, tidak ada. Jadi kalau ada pengantin baru yang dengan semangatnya mengatakan kita akan patahkan itu teorinya Pak Cah yang mengatakan tidak ada kayak begitu, kita akan melewati bulan madu selamanya, itu namanya kalimat perjuangan, persis dengan kata-kata NKRI harga mati, Allahu Akbar, merdeka, gitu jawabannya ya. Nah jadi ketika kemudian itu sudah terhitung berapa bulan, berapa tahun, taruhlah kalian bisa memperlama karena suasana Jepang romantis ya, 4 musim berbeda dengan Indonesia. Saya sedang membuat buku tentang haiku, puisi Jepang itu, bersama dengan beberapa teman, dan saya dengan sepenuh keyakinan saya mengatakan, kita, orang Indonesia, tidak bisa membuat haiku seperti Matsuo Baso. Gak bisa. Kenapa Matsuo Baso itu haikunya sangat bagus? Lah karena musimnya aja beda. Kita ini musimnya hujan dan kemarau, kemarau dan hujan, hujan dan kemarau, kemarau dan hujan. Mereka punya 4 musim. Haiku adalah puisi tentang musim. Gimana coba? Saya akan bercerita 2 hal. Hujan, kemarau. Hujan, kemarau. Di haiku saya, bosanlah orang. Jadi saya bilang sama mereka, haiku kita beda dengan haikunya Matsuo Baso. Karena kita itu tidak mungkin akan bisa membuat haiku persis seperti kultur Jepang, disebabkan oleh karena kita tidak mengalami musimnya, 1. Yang kedua, kita tidak memiliki unsur-unsur bahasanya yang mereka gunakan untuk menyatakan ekspresi perasaan dirinya terhadap musim itu. Kita nggak punya kayak begitu tuh. Jadi, perangkat untuk membuat haiku seperti Matsuo Baso kita nggak punya. Makanya haiku kita aneh-aneh, haiku kita di Indonesia. Kenapa? Karena nggak mau gimana ya? Mau bicara tentang musim, mau bicara tentang puisi paling romantis tentang musim adalah puisinya Sapardi Djoko Damono, Hujan Bulan Juni. Tapi begitu beliau wafat, kemarin saya tulis, masih adakah hujan bulan Juni? Ketika si hujan bulan Juni itu sudah tiada. Jadi kembali kalau kita lihat, karena Jepang itu suasana musimnya berganti-ganti dan warna daunnya berganti-ganti ya. Musim apa warnanya berbeda, musim apa warnanya berbeda, dan di sana segala sesuatu diperingati dengan ritual, menikmati sakura dengan tehnya, itu penghormatan mereka atas musim. Nggak usah dikaitkan dengan syirik-syiriknya, tapi kita mau memahami bahwa itu adalah bagian dari, kalau dipahami dalam konteks bahasa kita sebagai Islam gitu, Allah memberikan musim, Allah memberikan sesuatu yang indah, Allah memberikan sesuatu yang membuat kita bisa menikmatinya. Allah memberikan sesuatu yang dengan melihatnya kita bisa menjadi romantis di situ, duduk di bawahnya, kemudian kita menikmati musimnya gitu. Allah, kita bersyukur karena Allah ngasih itu kepada kita. Coba, kalau di Jepang ngelihat musim kayak gitu, ngelihat sakura kayak gitu, gak romantis, itu kebangetan. Jadi besok Bang Syafiq kalau jadinya gak romantis gitu ya, suruh pulang ke Indonesia, karena gak ada gunanya di Jepang. Jadi orang Jepang itu harus romantis, karena musimnya berganti-ganti. Suasana musim di Jepang itu membuat kita menjadi romantis gitu ya. Jadi itu yang kalau kita lihat, nanti kalian menikmati fase-fase romantisme itu, lalu menikmati dinamikanya, tapi ingat itu berbatas waktu ya, romantic love itu. Nanti suatu ketika akan bertemu dengan fase keduanya, namanya adalah fase distress atau fase disappointment. Di situ lapis-lapis kepribadian kita terbuka satu persatu. Selapis demi selapis ya. Yang semula karena ta'aruf tidak terlalu kenal, lalu kemudian setelah hidup berumah tangga, kita akan, oh ternyata kamu kayak begitu ya, ternyata kamu kayak begitu, itu fase kedua.
fase pertamanya di masa romantic love itu gak apa-apa ya. Ngelihat kekurangan pada pasangannya gak apa-apa. Kenapa? Karena suasana romantic love, jatuh cinta, itu semuanya terkalahkan oleh suasana jatuh cinta itu. Apapun yang ada pada diri pasangannya, itu tidak apa-apa. Tapi begitu kemudian fase romantic love itu habis, maka semua tampak seperti apa adanya. Semua orang yang jatuh akan bangun. Jadi begitu dia jatuh cinta, nanti ada saatnya bangun. Dan begitu bangun, dia menyaksikan ternyata kamu kayak begitu. Maka muncullah gejala orang-orang yang mulai saling kecewa, mulai saling menyalahkan, mulai saling bertengkar. It's no problem, karena itu tadi saya katakan tidak ada satupun keluarga yang tidak pernah bertengkar. Semua keluarga pernah bertengkar, semua keluarga pernah konflik. Tetapi yang membedakan apakah konflik mereka itu nanti produktif, kondusif apa tidak. Dari konflik menuju cinta, dari suasana pertengkaran itu menjadi suasana persahabatan. Itu yang membedakan adalah sekuat apa fondasi mereka. Semakin kuat fondasinya, semakin mereka dalam keimanan dan ketakwaan, maka semuanya bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Tadi yang pengen saya ceritakan, ketika kalian banyak belajar tentang ilmu-ilmu pernikahan, kuliah pranikah, seminar, dan seterusnya, baca buku, dan seterusnya ya, tetap saja nanti begitu sudah sampai di fase distres itu, kalian akan mengalami hal-hal yang kalian merasa belum pernah belajar tentang ini. Kalau romantic love enak-enak aja, happy-happy aja suasananya. Tapi begitu sudah distres, kalian nanti akan ketemu dengan masa suasana, misalnya suatu ketika Zafira nangis gitu dan Syafiq bingung, kenapa nangis gitu. Dia seumur hidup belajar, sampai dengan jauh-jauh belajar ke Jepang itu, belum pernah mendapatkan mata kuliah tentang apa makna tangis perempuan. Nggak ada mata kuliahnya bagaimana memahami tangisan perempuan. Karena dia merasa belum belajar ilmunya, maka kemudian dia mengatakan, kamu jangan nangis dulu Zafira, aku belum belajar ilmunya, bagaimana menghadapi kamu nangis, kamu jangan nangis dulu, ntar aku belajar dulu, kalau aku sudah ngerti caranya, baru kamu nangis. Nggak bisa begitu kan? Ketika hidup berumah tangga, lalu setelah di fase kedua, Mbak Zafira ngelihat tiba-tiba Syafiq diam saja, kata moderator tadi, laki-laki sedikit bicara dan perempuan banyak bicara, dan ngelihat, kenapa kamu diam saja? Dia tidak tahu bahwa itu fenomena yang disebut oleh John Gray sebagai masuk ke dalam gua, dan telanjur sudah masuk ke dalam gua. Lalu dia bingung, kenapa kau diam saja? Lalu menghadapi suami yang diam saja begini, Zafira bilang, seumur hidup aku belajar tentang ilmu pernikahan, aku nggak ngerti gimana cara menghadapi suami yang diam saja begini, diajak ngomong diam saja begini, malah masuk ke dalam gua, itu gimana cara menghadapinya? Nggak bisa. Zafira bilang, aku cuti ya, izin sebagai istri, aku tidak jadi istri dulu selama sebulan, aku pengen belajar dulu kayak apa menghadapi suami yang masuk ke dalam gua itu, nanti kalau aku sudah tahu caranya, aku jadi istri kamu lagi. Sekarang aku cuti dulu, nggak jadi istri dulu. Nggak bisa kan? Kita akan menghadapi segala sesuatu yang belum pernah kita pelajari, yang belum pernah ada ilmunya, tapi harus dihadapi. Ntar kalau ketika sudah punya anak juga begitu. Begitu sudah punya anak, awal-awal punya anak happy-happy karena Masya Allah ternyata kita dikaruniai anak, senangnya luar biasa gitu ya. Tapi begitu anak semakin gede, makin berulah ketika misalnya anaknya sudah mulai bisa berjalan, sudah mulai bisa berkomunikasi, suatu ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dia nangis, berguling-guling, tantrum gitu. Sebentar nak, jangan tantrum dulu. Bapak Ibu belum pernah belajar bagaimana ngurusi anak tantrum. Jadi Bapak Ibu cuti dulu ya, Bapak Ibu cuti dulu sebagai orang tua. Nanti kalau Bapak Ibu sudah belajar bagaimana ngadepin anak tantrum, nanti Bapak Ibu akan kembali lagi ngurusi kamu gitu. Nggak bisa kan? Harus dihadapi pada waktu itu. Nah itulah sebabnya mengapa kemudian fondasinya bernama takwa. Kenapa Allah pilihkan nama pondasi itu namanya takwa? Karena dengan jenis pondasi yang satu ini, Allah memberikan banyak hal kepada orang bertakwa itu. Salah satunya adalah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah ngajari kamu, Allah beri ilmu kepada kamu. Dengan kamu takwa, kamu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala.
ngadepin istri kayak gini gimana? Aku belum belajar ilmunya, tapi dengan takwa Allah kasih kamu ilmunya. Gimana cara ngadepin istri kamu yang kayak begitu? Allah kasih ilmunya kepada kamu. Gimana ngadepin suami yang kayak begini? Kamu nggak ngerti, belum pernah belajar tentang bagaimana ngadepin suami yang kayak begini. Tapi kalau bertakwa kepada Allah, fattakullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah ajari kamu, Allah berikan ilmunya kepada kamu. Menjadi orang tua ngadepin anak kayak begini bagaimana nggak ngerti? Bertakwalah kepada Allah, Allah ajari kamu. Luar biasa, Allah sudah beritahukan kepada kita bagaimana cara menghadapi hidup berumah tangga ini yang kita belum tahu ilmunya. Banyak banget yang kita belum pelajari ilmunya, apalagi kalau ngurus ke KUA. Mbak Zafira ngurus di KUA kemarin, pembekalannya formalitas oleh KUA, mohon maaf Pak KUA yang ikut acara saya, mohon maaf, pembekalannya formalitas, ditanya sudah bisa, sudah, ya sudah gitu. Padahal ada kewajiban, kalau dulu di KUA sekarang ditaruh di BP4 yang tidak pernah berjalan. Kira-kira hanya 10% dari seluruh Indonesia itu yang bisa berjalan, pembekalan sussatin, kursus calon pengantin itu ya. Itu kira-kira hanya 10% di Indonesia, dan setiap kali saya tanya mengapa tidak dijalankan, jawabannya satu, tidak ada anggaran. Jadi, kalau kemudian kita melihat bahwa di dalam pembekalan-pembekalan itu ya, itu belum berarti bahwa kita sudah ngerti semua hal. Sehingga begitu kemudian kita menghadapi persoalan dalam kehidupan berumah tangga yang kita belum belajar atasnya, dengan bekal takwa ini cukup semuanya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Masya Allah ya. Jadi Kak Syafiq, Kak Zafira, jangan pernah khawatir kalian tinggal di mana. Mau di Jepang, mau di Indonesia, mau di Eropa, mau di Amerika, jangan pernah khawatir. Sepanjang kalian berbekal takwa, hidup kalian selamat dimanapun kalian berada. Hidup kalian aman dimanapun kalian berada. Rumah tangga kalian kokoh dimanapun kalian berada. Tidak penting tinggal di mana itu bukan nomor satu. Ya, bagi saya, tinggal di mana itu tidak penting sama sekali. Kalian boleh tinggal di Jepang, boleh tinggal di Indonesia, boleh tinggal di Amerika, boleh tinggal di Eropa. No problem. Sepanjang pondasinya takwa, dimanapun kalian akan mendapatkan kebaikan. Ingat, orang-orang baik akan bertemu dengan orang-orang baik. Orang-orang bertakwa akan ketemu dengan orang-orang bertakwa. Orang-orang yang tidak baik akan bertemu dengan orang-orang yang tidak baik. Al-arwahu junudun mujannadah. Rohnya manusia, kata Nabi SAW, itu seperti tentara yang berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa min hak talaf, wa ma tanakaro min hak talaf. Rohnya orang yang sama akan berkumpul jadi satu, rohnya orang yang tidak sama akan berpisah. Orang baik ketemu yang baik. Kebaikan yang satu mengundang kebaikan yang lainnya. Keburukan yang satu mengundang keburukan yang lainnya. Orang baik hanya akan bisa berkomunitas dengan orang-orang baik. Orang tidak baik hanya akan bisa berkomunitas nyaman dengan orang-orang yang tidak baik. Yang dikatakan oleh Bang Helmi Yahya beberapa waktu yang lalu di YouTube-nya, burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Kita tidak pernah melihat di dahan yang sama itu ada banyak burung sedang bercengkrama. Yang ada adalah satu jenis burung. Kalau di situ merpati semua di dahan ini. Kalau di situ jalak, di situ burung bluebird itu taksi ya. Kalau di situ ada lovebird, ya lovebird semuanya gitu. Jadi semua burung itu ya, itu enggak ada burung jalak, burung merpati, burung gagak, burung lovebird ngumpul dari dahan terus ngobrol, enggak ada. Jadi burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Jadi kalian di Jepang nanti akan ketemu dengan komunitas yang seperti kalian. Kalau kalian memutuskan tinggal di Jepang, maka tugas kalian jelas. Tugas kalian adalah melakukan perbaikan di Jepang. Kalau kalian kembali ke Indonesia, tugas kalian jelas. Tugas kalian adalah melakukan perbaikan di Indonesia. Sepanjang visi seperti ini sudah kalian miliki dan dikuatkan dengan motivasi atau pondasi yang tadi kokoh di atas landasan takwa itu, tidak pernah mengkhawatirkan. Jadi tinggal di mana itu bukan pilihan nomor satu. Nomor satunya adalah menguatkan fondasi. Sepanjang fondasinya kuat, di Jepang kalian akan berkomunitas dengan orang-orang baik dan akan melakukan kebaikan di sana. Kalau kalian kembali ke Indonesia, kalian akan berkomunitas dengan orang-orang baik dan akan melakukan perbaikan pula di Indonesia. Nah, jadi nomor satu sebelum segala sesuatu adalah fondasinya, kokohkan, pastikan kalian berangkat ke Jepang dengan bekal iman dan takwa, kalian menikah dengan bekal iman dan takwa, kalian membangun hidup berumah tangga dengan bekal iman dan takwa. Dengan bekal takwa inilah, orang-orang bertakwa ini
akan saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Kata Hasan al-Basri, nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang bertakwa. Sebab ketika laki-laki yang bertakwa itu mencintai anak perempuanmu, maka dia akan memuliakannya. Dan apabila dia tidak mencintai anak perempuanmu, maka dia tidak menyia-nyiakannya, tidak menyakitinya, tidak menzoliminya. Hanya laki-laki yang bertakwa yang tidak mau menyakiti perempuan. Kalau pondasi takwa ini terserabut, maka saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Saling melukai satu dengan yang lainnya. Itu keluarga-keluarga yang berdarah-darah itu ya, dipertanyakan di mana letak takwanya. Kata Hasan al-Basri, nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki bertakwa, karena kalau laki-laki bertakwa itu mencintai anakmu, maka dia akan memuliakannya, seperti Nabi SAW, dan kalau dia tidak mencintainya, maka tidak akan menyia-nyiakannya, tidak akan melukainya, tidak akan membuatnya sengsara. Itu pernyataannya Hasan al-Basri itu menarik untuk kita cermati. Ada kata-kata kalau mencintai dan kalau tidak mencintai. Artinya apa? Cinta itu bukan persyaratan dalam fikih munakahat. Jadi cinta itu nggak ada letaknya. Di mana? Diletakkannya di mana coba? Misalnya kayak terjadi pernikahan itu ya, nomor satu ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian ada wali dari pihak perempuan, ayah Chandra nanti yang akan menikahkan, kemudian berikutnya adalah 2 orang saksi, ya kan? Setelah itu kemudian ada mahar, kemudian setelah itu ada ijab kabul, itulah pernikahan. Lalu di mana letak cinta? Nggak ada kan di sini, di fikih pernikahan itu, di mana cinta? Nggak ada. Sepanjang ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ada wali atau ayah dari pihak perempuan, 2 orang saksi, ada maharnya, ada ijab kabulnya, selesai itu pernikahannya sah. Tidak ada di situ cinta. Makanya sebagian ulama mengatakan cinta dalam hidup berumah tangga adalah bonus. Jadi nomor 1 fondasinya bukan cinta, nomor 1 fondasinya cintanya kepada Allah SWT. Itu fondasi takwa namanya. Orang-orang yang bertakwa ini mereka akan saling berlaku baik satu dengan yang lainnya, tidak saling melukai, tidak saling menyakiti. Tapi makna kedua dari pernyataannya Hasan al-Basri adalah bahwa cinta itu fluktuatif. Ada masa di mana kita demikian mencintai pasangan kita dan ada masa di mana kita menjadi hilang cintanya karena sesuatu hal. Lagi ada masalah, lagi ada problem, lalu kemudian cinta itu terkurangi atau bahkan ada titik di mana cintanya hilang sama sekali. Tapi mereka-mereka yang kehilangan cinta, yang kalau dalam teorinya Steinberg itu disebut sebagai empty love, keluarga yang kehilangan kedekatan dan kehilangan gairah ya, karena cinta itu kalau teorinya Robert Steinberg kan segitiga gini ya. Jadi segitiga cinta, triangular theory of love itu, cinta itu kalau simbolnya Steinberg itu segitiga. Jadi kalau ada orang menyimbolkan dengan lopo-lopo gini gitu ya, yang hati-hati yang bentuk daun, bentuk hati begini, itu nggak ada landasan teorinya dari siapa. Jadi kalau teorinya Steinberg itu cinta itu ilmiah, jadi bentuknya segitiga begini. Yang ujung satu di sini itu namanya adalah komitmen. Kemudian yang ujung di sini namanya passion, gairah. Yang di sini namanya intimasi. Jadi cinta itu dibangun di atas 3 bagian: komitmen, passion, gairah, dan keintiman, kelekatan. Kalau dimiliki 3-tiganya, maka namanya cinta. Kadang dalam hidup berumah tangga hanya ada komitmen. Apa itu komitmen? Sudah akad nikah itu komitmen. Nggak ada passionnya, nggak ada intimasinya. Kenapa demikian? Karena sedang ada konflik di antara mereka. Kalaupun ada komitmen doang, orang-orang bertakwa itu mereka tetap tidak saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Itulah pondasi takwa, Masya Allah ya. Jadi kalau kita gali lebih dalam, kenapa pondasi takwa, itu akan menyelamatkan hidup kita. Menyelamatkan hidup kita. Baik, jadi ternyata nggak bisa 10 poin ya, baru 1 poin sudah sangat panjang. Saya mohon dimaafkan, 9 yang lainnya jadi PR untuk nanti bisa diteruskan dalam tausiah-tausiah selanjutnya, entah nanti setelah menikah atau setelah sampai di Osaka, kita bisa membuat Zoom lagi, karena pada malam hari ini baru 1 poin, dan saya sayang kalau misalnya saya ringkas yang bagian ini, demi mengejar poin yang lainnya ya, saya khawatir ini tidak tersampaikan dengan utuh. Saya merasa bahwa ini bagian yang paling penting bagi kalian dalam menapaki hidup berumah tangga. Saya sangat yakin
Abi Chandra dan Umi Kirana, Abi Edi dan Umi Tresna itu akan sangat tenang melepaskan kalian ke Jepang sepanjang kalian pondasinya adalah takwa kepada Allah SWT. Sepanjang itu yang menjadi pondasi kalian, dimanapun kalian berada akan baik-baik saja. Rumah tangga kalian akan baik-baik saja. Sepanjang pondasinya adalah takwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan pernikahannya lancar, penuh berkah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah di jalan dakwah, dan kelak akan mendapatkan anak-anak yang soleh dan solihah, diberikan rezeki yang lancar dan penuh berkah, dan kelak tetap bisa bersama di jannah surganya Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Cahyadi Takaryawan. Jazakumullah khairan katsira atas segala tausiah ya pernikahan ya yang tadi telah disampaikan, luar biasa. Baru 1 poin. Berarti nanti ada 9 sesi berikutnya insya Allah. Insya Allah saja. Mudah-mudahan bisa offline ya, ketemu langsung sama beliau biar lebih ruhnya terasa oleh kita semua, spirit beliau. Ya, alhamdulillah semakin mengokohkan. Ini tadi baru pondasi. Mudah-mudahan menjadi pengokoh buat Kak Zafira, Kak Syafiq dan kita semua ya. Dan yang poin yang sangat saya ingat tadi, badai pasti berlalu, setelah itu akan ada badainya. Tinggal disiapkan benar-benar diri kita ya untuk pernikahan yang akan kita jalani ya, terutama bagi Kak Syafira, Kak Syafiq, Kak Zafira dan Kak Syafiq, dan kita semua tentunya yang sudah menikah 2-3 tahun atau puluhan tahun ya. Alhamdulillah saya sendiri sudah 13 tahun Ustaz. Mohon doanya dari semua. Baik, alhamdulillah masih ada waktu sekitar 15 menit bagi hadirin hadirat yang ikut hadir pada kesempatan malam hari ini. Kami buka 3 pertanyaan, barangkali ada yang ingin mempertajam materi dari beliau. Luar biasa nih, udah masuk beberapa pertanyaan di chat Ustaz. Saya bacakan yang pertama, atau sebelum dari peserta, dari Kak Syafiq, Kak Zafira, ada yang ingin ditanyakan secara langsung ke Ustaz? Cukup? Kayak cukup. Baik, tadi saya lihat di video banyak yang mesem-mesem juga nih dengan materi Ustaz nih, baik yang sudah menikah dan yang banyak yang akan menikah nih, terutama di Asyahid ya, para ustazah dan musyrif, dan ada yang bertanya nih. Saya bacakan Ustaz, pertanyaan pertama dari Ustaz Arsyadi. Beliau bertanya, dalam berumah tangga kita akan tetap menjumpai dengan namanya masa kesulitan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika masa sulit itu terpaksa membuka pikiran kita untuk mengambil jalan perceraian? Mohon arahannya. Langsung aja ya. Iya. Baik, sangat bagus pertanyaannya. Jadi karena badai itu pasti dijumpai, masalah pasti dijumpai, maka di antara hal penting di dalam membangun kehidupan berumah tangga adalah menyiapkan apa yang sering saya sebut sebagai PDK, pintu darurat keluarga. Kalau naik Japan Airlines ya, Kak Syafiq dan Kak Zafira, itu kita akan diberi petunjuk oleh pramugari tentang alat-alat keselamatan ya, penggunaan alat-alat keselamatan di pesawat apapun. Jadi begitu kita naik, nanti mesti di sana diperagakan, misalnya kalau kita lokal di Indonesia, pramugarinya mengatakan berdasarkan petunjuk penerbangan sipil, maka kami harus memperagakan alat-alat keselamatan sebagai berikut. Pesawat kita ini dilengkapi dengan 10 pintu dan jendela darurat, 4 di bagian depan, 2 di bagian tengah, 4 di bagian belakang, dan seterusnya kan. Pertanyaannya, pesawat itu kan sudah dilengkapi dengan pintu utama untuk naik dan turun itu ya. Kalau kita naik pesawat, ada yang dari depan, ada yang dari belakang, 2 pintunya naik turun itu. Kenapa masih harus ada pintu-pintu darurat? Karena sebagaimana namanya, ketika pesawat itu mendarat darurat, maka mereka tidak akan bisa mengandalkan pintu utama.
maka pesawat ini harus sudah dilengkapi dengan pintu darurat sejak sebelum mereka tinggal landas. Jadi ketika sudah terlanjur terbang, lalu mereka harus membuat dulu pintu daruratnya, tentu nggak bisa ya. Jadi mereka harus sudah menyiapkannya sejak mereka sebelum terbang. Itu artinya apa? Kalau kata pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan, karena kita di Indonesia tahu bahwa ada musim hujan, maka kita sediakan payungnya. Nah, kalau kita di pesawat itu ya, sedia pintu darurat sebelum betul-betul menghadapi situasi darurat itu. Dalam rumah tangga juga begitu. Begitu kemudian kita sudah menyiapkan pintu daruratnya, maka kita jadi tahu mau ngapain gitu. Ketika terjadi situasi darurat itu, nggak bingung. Kenapa ada yang tadi berpikir bagaimana kalau kita bercerai saja? Itu karena tidak mensepakati, tidak membuat dulu pintu-pintu daruratnya. Lalu akhirnya karena bingung, suami nyari jalan sendiri, istri nyari jalan sendiri, lalu akhirnya mereka merasa buntu dan akhirnya udahlah kita pisah saja gitu, kita bercerai saja. Itu salah satunya kalau kita lihat dari segi pondasi, maka itu adalah contoh pondasi yang tidak kokoh. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi manajemen, maka itu adalah contoh di mana mereka tidak menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai macam tidak menyiapkan berbagai macam pintu-pintu darurat. Sebab kalau pondasi, kalau kita kembali ke pondasi, maka jalan keluarnya juga secara spiritual sudah disediakan oleh Allah SWT. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Semua dimudahkan oleh Allah, semua dikasih jalan keluar oleh Allah dalam semua kesulitan orang-orang yang bertakwa itu. Itu kembali ke pondasi takwa. Tapi ada sisi yang sifatnya manajerial, sisi manajemen, di mana kemudian kita bisa menguatkan pondasi-pondasi takwa tadi, kemudian di atasnya kita berlatih dengan sisi-sisi manajerial untuk supaya nanti begitu ada situasi yang darurat itu kita sudah tahu bagaimana cara keluarnya. Jadi pintu darurat ini itu tentu saja kita buat dalam situasi belum berada dalam situasi daruratnya. Pintunya dibuat dulu sebelum menghadapi situasi daruratnya gitu. Contoh situasi darurat keluarga itu kayak apa? Misalnya gini, ada satu polling ya, bukan survei, tapi polling. Ada satu polling yang dilakukan oleh situs Sinus. Kalau Kak Zafira tahu situs itu, situs internasional ya, Sinus. Di dalam situs Sinus itu dibuat satu polling tahun 2012 yang lalu, sudah agak lama. Pertanyaan terbuka. Apa yang paling sulit dalam kehidupan berumah tangga? Nah, jadi siapapun orang boleh menjawab itu, apa yang paling sulit dalam hidup berumah tangga. Dan uniknya adalah setelah diolah dari semua responden, ketika diurutkan ada 5 terbesar dari apa yang paling sulit itu, nomor satunya adalah berbicara dengan pasangan. Kebayang nggak? Apa yang paling sulit dalam pernikahan, kata mereka, berbicara dengan pasangan. Ngomong, itu sulit. Jadi, aneh kan, nggak masuk akal ya. Dan kebayang, seandainya suami dan istri sudah nggak bisa saling ngomong, itu darurat. Kalau dijumpai situasi di mana suami dan istri sudah tidak bisa bicara satu dengan yang lainnya, mereka memilih untuk saling diam, mereka memilih untuk saling meninggalkan, tidak ada lagi omongan di antara mereka, maka itu namanya situasi darurat. Dan kalau mereka sudah mendefinisikan apa pintu daruratnya, maka mereka akan mengerti harus melakukan apa. Saya kalau di ruang konseling mendampingi membuat pintu darurat seperti ini ya. Itu setelah mereka bikin, terus ditunjukkan ke saya, kayak begini Pak Cah, pintu darurat yang kami sepakati. Suatu ketika satu pasang suami istri, mereka kami dampingi untuk membuat PDK, pintu darurat keluarga di keluarga mereka. Terus setelah saya baca, si istri ini membuat poin-poin seperti ini, contoh poin seperti ini. Apabila suatu ketika nanti dalam hidup berumah tangga, aku sampai terucap kata cerai, ketahuilah, aku tidak pernah ingin cerai dari kamu. Jadi kalau sampai nanti cerai, itu artinya aku sangat emosi, dan ketahuilah bahwa aku tidak pernah ingin minta cerai dari kamu. 1. Nomor 2,
apabila suatu ketika nanti saking marahnya aku, lalu kemudian aku pergi meninggalkan rumah ini, rumahmu, maka ketahuilah aku tidak akan pergi kecuali ke dua tempat. Salah satu dari dua tempat ini. Nomor satu rumah ibuku, nomor kedua adalah rumah kakak pertamaku. Aku hanya akan pergi ke dua rumah itu. Satu ke rumah ibuku atau ke rumah kakak pertamaku. Dan kamu dua-duanya sudah tahu di mana rumah mereka itu. Maka jika suatu ketika aku melarikan diri dari rumah, jemputlah aku. Jadi itu contoh ya, bahwa mereka sudah membayangkan kalau ada kejadian-kejadian situasi buruk dalam keluarga mereka, sampai terjadi situasi darurat gitu, itu kayak apa yang akan mereka lakukan gitu. Nah ini contoh ya, bahwa pintu darurat itu macam-macam bentuknya dan masing-masing pasangan bisa membuat sendiri-sendiri, tidak harus sama satu dengan yang lainnya, tapi yang paling penting adalah mereka punya kesepakatan ketika harus menghadapi situasi darurat itu apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana mendefinisikan darurat itu. Jadi yang harus kita pahami, kenapa menikah itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa, karena orang-orang yang sudah dewasa itu memiliki kemampuan untuk regulasi emosi. Kalau orang belum dewasa nggak bisa melakukan regulasi emosi, sehingga apa-apa kemudian terjadi secara situasi emosional antara suami dan istri itu. Tapi kalau sudah dewasa, mereka bisa meregulasi emosi, sehingga akhirnya mereka kalaupun ada masalah, himpitan-himpitan masalah itu tidak sampai meledak-ledak dan tidak sampai membuat mereka menjadi orang yang stres gitu ya, satu dengan yang lainnya. Nah, mereka tahu kita sudah punya kesepakatan tentang pintu darurat keluarga dan kemudian oleh karena itu kita harus mencoba untuk mengikuti prosedur protokolnya pintu darurat itu. Kalau di Jepang kalian semuanya tahu tentang prosedur-prosedur ya. Kita masuk di suatu gedung kalau pertemuan gitu ya, nanti akan ada petugas yang akan mengatakan gedung kita ini dilengkapi dengan pintu darurat ini. Kalau sampai terjadi situasi darurat nanti akan evakuasi kemana itu. Kalau di Jepang standar kayak begitu ada. Kalau kita nggak ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat maka akan menjadi hal yang sangat mudah membayangkan bagi kalian pintu darurat itu gunanya apa. Kita ketika dalam situasi darurat tidak bingung kalau sudah tahu pintu daruratnya di mana. Tapi kalau kita nggak tahu pintu darurat di mana, pasti bingung. Mau ngapain itu pasti bingung ya, karena tidak mensepakati dan tidak mengerti pintu daruratnya seperti apa gitu. Baik, jadi selain faktor pondasi yang harus mereka miliki sebetulnya adalah bagaimana merumuskan pintu darurat di dalam keluarga mereka. Demikian, ada lagi yang mau disampaikan? Baik, Ustadz, satu pertanyaan lagi mungkin. Oke. Waktu saya gabung jadi dua pertanyaan dari satu nih. Dari Mbak Muti Ahrobaha, sepertinya beliau penasaran dengan 9 poin yang berikutnya. Apa bisa disampaikan secara singkat atau mungkin poin yang lebih menonjol dari 9 yang belum disampaikan. Juga ada pertanyaan dari Pak Heriwadi. Ya. Beliau bertanya, umumnya dalam rumah tangga jika saat ekonomi sejahtera suami menggeliat, jika saat ekonomi sejahtera suami yang menggeliat, tapi pada saat menurun istri yang menggeliat. Nah, apa benar begitu dan bagaimana cara mensiasatinya? Oke, ya. Kalau materinya PowerPoint yang saya sampaikan itu ya pada dasarnya saya berikan kepada keluarga pengantin. Kalau keluarga pengantin mengizinkan untuk di-share ke luas ya silakan ya. Itu nanti diberikan aja kepada yang mengendakinya. Itu silakan aja di-share lewat kalau di chat YouTube, chat Zoom atau YouTube ya, mangga. Itu kalau bagaimana caranya untuk menyebarkan, mangga. Itu poin-poin yang saya berikan kepada pengantin ya. Terserah pengantinnya untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan. Silakan, itu nanti disampaikan oleh pengantinnya. Yang kedua, kalau terkait dengan yang kedua tadi apa, Bang? Ekonomi, Pak. Ekonomi, oke. Ya, ya. Jadi soal ekonomi itu, sahabat sekalian, di Indonesia itu 3 faktor yang paling banyak menghancurkan keluarga menurut data dari Kementerian Agama Republik Indonesia selama beberapa tahun terakhir yang datanya sama terus. 3 terbesarnya, cuma nanti beda-beda tempatnya, 1, 2, 3 ini beda-beda tempat, tapi 3 ini selalu masuk. Dalam 3 besar, 3 ini selalu masuk. Nomor 1 adalah ekonomi,
nomor 2 adalah perselingkuhan, nomor 3 adalah ketidakharmonisan. Jadi itu 3 faktor terbesar yang dalam setiap kali laporannya Kementerian Agama, apa saja yang menyebabkan terjadinya kehancuran rumah tangga, itu kadang nomor satunya adalah ekonomi, kadang nomor satunya adalah, bolak-balik aja ya, kemudian nomor satunya tahun berikutnya mungkin perselingkuhan, tahun berikutnya mungkin ketidakharmonisan, tapi 3 ini selalu masuk dalam 3 besar. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor ekonomi? Sahabat sekalian, ekonomi itu tidak selalu ekonomi yang buruk ya, misalnya kurang uangnya, nggak punya duit, tidak selalu begitu. Sebab kalau kita lacak ke dalam hadis misalnya, kita akan menemukan dua-duanya. Jadi suatu ketika Nabi SAW mengatakan kadal fakru ayakuna kufron, aku khawatir, yang dikhawatirkan itu adalah bahwa kefakiran itu akan mendekatkan kepada kekafiran. Tapi di sisi yang lainnya, Nabi juga pernah menyampaikan bahwa yang aku khawatirkan di antara kalian adalah dihamparkannya kekayaan kepada kalian. Jadi, dua-duanya sesuatu yang bisa menjadi petaka ketika tidak disikapi dengan tepat. Maka, bukan saja soal problem ekonomi itu bukan saja soal kurang ya, tapi bisa berlebih. Jadi, ini bukan soal laki-laki, bukan soal perempuan. Ya, misalnya gini, ada orang entah laki-laki atau perempuan, ini laki-laki bukan soal jenis kelamin ya, tapi ada orang yang dia tuh tahan dengan kemiskinan. Artinya kalau ujiannya berupa kemiskinan tahan. Kenapa? Karena sudah biasa hidup menderita. Tapi begitu kemudian diuji oleh Allah SWT dengan kekayaan, maka dia tidak siap. Maka sampai akhirnya orang tergelincir dengan kekayaannya. Ada orang yang sudah biasa hidup kaya, sehingga kalau diuji kekayaan, dia baik-baik saja. Tapi begitu kemudian dia diuji dengan kemiskinan, dia nggak siap. Dan pada akhirnya dia menjadi banyak rusak kehidupannya ketika di masa tidak punya itu. Ini bukan soal laki-laki perempuan, tapi personal, entah laki entah perempuan ya, bagaimana mereka bersikap tepat atau tidak tepat terhadap situasi itu. Ketika situasi itu dihadapi dengan tepat, makanya saya belajar dari orang Jepang ya, Kak Syafiq, Kak Zafira, saya belajar di orang Jepang namanya Hirotada Ototake. Si Hirotada Ototake ini lahir tanpa 2 kaki, tanpa 2 tangan. Dia kemudian menjadi motivator, bahkan di kira-kira tahun 2011 ya, dia masuk dalam list 10 the best motivator dunia tahun 2011. Hirotada Ototake itu. Dia sekarang menjadi guru SD. Guru SD di Jepang, apa mata pelajarannya? Olahraga. Dia lahir tanpa 2 kaki, tanpa 2 tangan. Apa yang saya pelajari dari dia? Dia menulis buku, kalau di dalam bahasa Inggris saya nggak ingat kalimatnya dalam bahasa Jepang ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah no one's perfect atau nobody's perfect. Menceritakan tentang dirinya itu. Yang sejak lahir nggak punya 2 kaki, nggak punya 2 tangan. Jadi nggak ada tangannya ini, nggak ada kakinya gitu ya. Bener-bener dia tanpa 2 kaki, tanpa 2 tangan itu. Nah di dalam buku dia, Nobody's Perfect itu, dia bilang begini. Di salah satu bagiannya dia bilang, banyak orang lahir dengan lengkap anggota tubuhnya. Tapi mereka selalu mengkesali kondisi dirinya itu. Misalnya mengatakan kenapa aku kurang tinggi, kenapa aku terlalu gemuk, kenapa aku bla bla. Ada orang yang lengkap anggota tubuhnya, tapi selalu mengkesali apa yang ada dalam dirinya. Sementara, kata Hirotada Ototake, ada banyak orang yang terlahir tanpa kelengkapan anggota tubuh, tapi mereka enjoy saja dengan kondisinya itu. Lalu dia mengatakan sungguh kebahagiaan dalam hidup lebih banyak dipengaruhi oleh sikap, bukan oleh fasilitas. Jadi kebahagiaan itu, kata dia, bukan terkait dengan fasilitas-fasilitas kehidupan, lengkapnya anggota tubuh dan lain sebagainya, tetapi oleh sikap menjalani kehidupan itu sendiri. Dia orang yang sangat positif ya, sampai akhirnya dia menjadi motivator dan
Dia saking positifnya itu pemerintah Jepang meminta dia untuk menjadi guru, dan yang unik adalah guru olahraga gitu. Pada kondisi dia nggak punya kaki, nggak punya tangan gitu. Itu kan sikap hidup kan. Jadi bukan soal realitas ekonominya orang ini kaya apa miskin, punya duit apa nggak punya duit, bukan soal itu. Tapi soal bagaimana mereka bersikap terhadap ekonomi itu. Kalau kaya tapi sikapnya baik, ya baik-baik saja. Kalau miskin dan sikapnya baik, ya baik-baik saja. Itu yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullu khair. Sungguh mengherankan urusan orang beriman itu, karena semua urusannya adalah baik. In asobathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asobathu darra sabara fakana khairan lahu. Dan kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar dan itu baik baginya. Jadi bukan soal banyak duit apa enggak banyak duit, ya. Tapi babnya adalah sikapnya tepat apa enggak. Kalau kembali kepada pondasi tadi, imannya baik, takwanya baik, maka ajaban li amril mukmin. Jadi hidupnya orang-orang beriman bertakwa itu hanya dua, syukur, sabar, syukur, sabar gitu aja ya. Diberi sesuatu yang sesuai harapan, bersyukur. Diberi sesuatu yang tidak sesuai harapan, maka dia bersabar gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ini sesuatu yang akan happy aja, hidupnya orang itu happy aja kalau selalu bisa bersikap seperti itu ya. Tidak perlu ya ada masa di mana orang itu punya duit, ada masa di mana orang itu nggak punya duit. Itu kan tergantung sikapnya kan. Bagaimana kita bersikap. Kalau bersikapnya selalu positif, positif hidup kita. Yang serupa dengan dan relatif seumur dengan Hirota Ototage itu orang Amerika ya, namanya Nick Vujicic. Dia sama, nggak punya dua kaki, nggak punya dua tangan. Dia juga nulis buku dan bestseller. Bukunya Hirota Ototage juga bestseller. Bukunya Nick Vujicic juga bestseller. Judulnya kalau bukunya Nick ini Life Without Limits. Nah, itu dia menulis tentang kondisi dirinya ya. Life Without Limits. Tanpa dua kaki, tanpa dua tangan. Kemudian dia bilang begini, di salah satu bagian bukunya dia mengatakan, orang-orang bertanya kepada aku, katanya, apakah aku menderita karena hidup tanpa dua kaki dan tanpa dua tangan? Lalu aku bilang, kata dia, aku punya pilihan. Apakah aku akan marah dengan kondisiku ini, yang nggak punya kaki dan nggak punya tangan, ataukah aku akan bersyukur? Dan oleh karena itu kemudian aku akan bisa melakukan yang terbaik dalam situasiku ini. Dan aku sudah memilih, aku memilih bersyukur, kata dia. Aku punya pilihan, itu menarik ya kalimat dia. Jadi dalam situasi dia nggak punya tangan, nggak punya dua kaki, kalau kita lihat videonya dia bisa berenang, dia bisa berlari-lari dengan menggeserkan kedua pangkal pahanya gitu. Kalau kita lihat YouTube-nya itu. Dia katakan aku punya pilihan. Pertama, aku akan marah dengan kondisiku ini. Kenapa aku nggak punya dua kaki? Kenapa aku nggak punya dua tangan? Tapi yang kedua, aku bisa bersyukur. Dengan aku memilih bersyukur, maka aku akan bisa melakukan yang terbaik dengan semua situasi yang aku hadapi. Begitulah. Sebetulnya kalau orang itu miskin atau orang itu kaya, orang itu banyak duit atau orang itu tidak banyak duit, orang itu melimpah hartanya atau sedang dikurangi hartanya oleh Allah SWT, tergantung sikapnya dia. Dia punya pilihan kok dalam situasi kayak begitu. Dia punya pilihan. Dan kita bisa memilih. Persis kata Nick Vujicic, aku punya pilihan dan aku sudah memilih. Nah, jadi ketika kemudian kita memilih yang positif, maka hidup kita akan positif aja gitu ya. Begitu terutama kepada Kak Syafiq, Kak Zafira. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan pernikahannya lancar, diberkahi oleh Allah SWT, dan bisa lancar pula perjalanan kuliahnya di Jepang, studinya, dan berhasil ya, sukses nantinya berkontribusi untuk kebaikan dimanapun kalian berada, mau di Jepang, mau di Indonesia, itu urusan tidak penting, yang paling penting sepanjang kalian selalu memiliki pondasi iman dan takwa kepada Allah, visi kalian jelas untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka dimanapun kalian berada, insya Allah selalu bermanfaat bagi yang lainnya, bagi sesama. Demikian, mohon dimaafkan saya, Bapak Abi Chandra, Umi Kirana, Abi Edi, Umi Tresna, mohon dimaafkan kalau ada yang tidak berkenan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu dalam lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Cahyadi Takaryawan.
atas segala materi atau tema yang telah beliau sampaikan. 2 poin penting tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, kita siapkan pintu darurat keluarga ketika badai melanda ya, atau ada permasalahan dalam keluarga. Dan yang kedua, sikap kita ya, yang penting positif ya, sikap yang siap menghadapi segala ujian, baik ketika senang ataupun ketika tidak senang atau diuji dengan ketidaknyamanan. Baik, jazakumullah sekali lagi Ustadz Cahyadi, berkah selalu ilmunya, diberikan keberkahan, kesehatan. Dan bagi yang masih penasaran, di chat banyak sekali pertanyaan, ada juga yang japri ke kami. Silahkan diikuti akun sosial media beliau, ya, bisa lebih banyak belajar dari beliau di sosial media ya, insya Allah. Ayah bunda sekalian, keluarga besar Abi Chandra dan Umi Kirana, dan juga keluarga besar Bapak Edi Syukur dan Ibu Trisnaningsih, Kak Syafiq dan Kak Zafira. Alhamdulillah telah selesai sudah acara tausiah pernikahan yang disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Karyawan. Sebelum ditutup, tentunya kita ingin acara ini lebih berkah dengan ditutup dengan doa ya. Alhamdulillah tadi juga kami di Pesantren Asy-Syahid bersama para ustadz, guru mengadakan khataman Quran ya, untuk mengiringi kegiatan ini agar tambah berkah. Juga para santri SMP Quran Asy-Syahid sekitar 300-an lebih ikut juga khataman di rumahnya. Luar biasa, mudah-mudahan mengiringi keberkahan untuk rencana yang baik ini, yaitu pernikahan Kak Zafira dan Kak Syafiq. Untuk doa akan kita simak dan kita akan aminkan, akan dipimpin oleh Al-Ustadz Sandi Priyatna Al-Hafiz. Beliau adalah Kepala Bidang Al-Quran Tahfiz di SMP Quran Asy-Syahid. Pada Al-Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa ini dimulai, kita sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa li'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa muradan ghairu mukhzi wa la fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilm wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal haya wa khairal mamat wa thabbitna wa saqil mawazinana wa haqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atana wa nas'aluka ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujiba rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wa ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar wan najata minan nar wan najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atik ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها ودم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل جوزا صالحا اللهم اجعل زفيرا جوزة صالحة اللهم يسر لنا أمورنا الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا أمور أسرة أبي جندل وأسرة أبي إليشا اللهم اجعلنا وأولادنا وطلابنا وإخواننا وذرياتنا من حافظي القرآن اللهم اجعلنا وأولادنا وطلابنا وإخواننا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير اللهم اجعلنا وأولادنا وطلابنا وإخواننا وذرياتنا من أكابر العلماء الصالحين ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل اللهم بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإلى النشر اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لنا من الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan di antara kita yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Sandi Priyatna SPDI Al-Hafiz atas doa yang telah dilantunkan dan telah kita aminkan. Mudah-mudahan memberikan kebaikan khususan kepada calon mempelai Kak Zafira dan Kak Syafiq, juga keluarga besar Abi Chandra dan Bapak Edi Syukur. Mudah-mudahan diberikan keberkahan. Kita sama-sama doakan barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Akhirnya selesai sudah acara kita malam hari ini, acara tausiah pernikahan ya. Dari awal tadi sudah ketahui dengan tilawah Al-Quran, diisi dengan tausiah yang luar biasa oleh Ustadz Cahyadi, dan ditutup dengan doa yang sekaligus doa khatmil Quran dan doa untuk kedua mempelai. Semoga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan kebaikan buat kita semua yang hadir di sini. Saya atas nama MC, moderator, juga tim yang bekerja, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Ya, terima kasih yang telah ikut dari awal sampai akhir. Berkah untuk semua. Mari kita sama-sama tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, Abi Chandra, Bapak Edi Syukur, Kak Syafiq, Kak Zafir. Barakallahu lakum.